Karena begini, dalam kondisi darurat itu, yang namanya hukum itu bisa di-bypass. Jadi nggak salah dia misalnya membypass segala aturan itu nggak ada masalah. Tapi harus ada time frame-nya. Kalau nggak ada time frame-nya seperti ini, masa kita membypass aturan selama 2 tahun? Itu kan nggak masuk akal namanya. Jadi bypass itu boleh, dan negara dalam keadaan darurat asal ada yang namanya state of emergency. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, banyak soal governance yang memang kacau dari awal. Kenapa kacau? Setelah saya lihat-lihat, memang nggak banyak orang concern terhadap hukum dan governance ketika pandemi itu. Yang terjadi adalah saling serobot kewenangan masing-masing dan khawatir nanti performance-nya terlihat jelek oleh presiden. Maka kemudian terjadi yang namanya kebijakan tumpang tindih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya baca komentar di sini udah macam-macam itu. Salah satunya adalah Rizal Rami the next RI, tapi nggak ada satunya, RI aja. Dia agak bijaksana, soalnya ada Pak Gatot di sini. Jadi saya agak bingung mau ngomong buku atau ngomong barang itu ya? Hah? Oh, buku dulu, karena ngomong barang itu tadi yang lainnya. Jadi gini, saya termasuk rajin bikin buku, tapi sampai 2019 saja. Jadi setelah pandemi 2020 sampai 2021 rajinnya ngomong aja. Jadi budaya tulisnya bergerak menjadi budaya lisan, konten. Jadi bisa tiap hari bikin konten. Tapi memang sebenarnya kalau kita lihat buku seperti ini, kan yang paling utama adalah dia merekam peristiwa dulu. Kadang-kadang di Indonesia ini orang lupa dengan banyak peristiwa karena tidak ada yang merekam. Nah, kalaupun ada yang merekam, biasanya merekamnya tidak detail. Ketika kita berdebat, kapan sih kita dinyatakan sebagai negara darurat misalnya, kita udah lupa. Ingat kalau tidak salah tanggal 31 Maret dan tanggal 13 April. Nah, dari sana aja sebenarnya sudah banyak. Jadi ini kan kalau Mas Gede ini kan bicaranya dari sisi ekonomi dan dari sisi kebijakan publik kalau lihat buku ini, karena backgroundnya kayaknya begitu ya, ekonomi dan kebijakan publik, public policy. Nah, sementara saya bisa melengkapi dari sisi hukumnya, governance-nya, ya, dari sisi kebijakan publik juga, tapi lebih pada hukumnya. Jadi problem utama di pandemi kita ini, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itu adalah tentang governance-nya. Jadi governance-nya itu nggak jelas. Jadi siapa melakukan apa, siapa yang bertanggung jawab. Jadi Presiden Jokowi itu menyampaikan kalau tanggal 31 Maret itu adalah darurat kesehatan masyarakat. Nah, darurat kesehatan masyarakat itu dasarnya adalah undang-undang tentang kekarantinaan. Dan itu leading sektornya adalah seharusnya Kementerian Kesehatan atau Menteri Kesehatan. Tapi tiba-tiba tanggal 13 April, setengah bulan kemudian, dia menyatakan juga yang namanya darurat bencana nasional. Itu leading sektornya beda lagi, BNPB. Tapi in practice, dalam prakteknya dua orang itu malah tidak menjadi leading sektor. Leading sektornya Kementerian Koordinator dengan dasarnya Perpres. Coba bayangkan, Perpres itu mengalahkan undang-undang. Jadi undang-undang itu mengatakan leading sektornya Kementerian Kesehatan karena ini urusan kesehatan. Kemudian ketika bergerak ke bencana nasional, leading sektornya adalah BNPB karena ini bencana nasional. Tapi tiba-tiba Perpres mengatakan leading sektornya adalah Kementerian Koordinator. Nah, dari situ saja sudah kacau sebenarnya. Lalu tiba-tiba selain ada katakanlah badan yang lebih bersifat semi permanen, tiba-tiba ada yang ad hoc seperti penunjukan LBP di Jawa, Bali dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak jelas siapa yang sesungguhnya bisa mengeluarkan kebijakan. Misalnya apakah daerah, apakah pusat? Pusat itu siapa? Apakah dia Menteri Koordinator Maritim
apakah menteri koordinator perekonomian, apakah menteri kesehatan, apakah menteri perhubungan, apakah menteri-menteri yang lain. Nah ini nggak jelas. Jadi harusnya sebenarnya ketika statement darurat kesehatan masyarakat itu, yang namanya darurat itu harus ada time frame-nya. Jadi misalnya gini, kita nyatakan darurat dalam jangka waktu 1 bulan ke depan. Nanti kalau seandainya setelah 1 bulan ke depan kondisinya masih darurat lagi, dinyatakan lagi. Karena begini, dalam kondisi darurat itu yang namanya hukum itu bisa di-bypass. Jadi nggak salah dia misalnya membypass segala aturan, itu nggak ada masalah. Tapi harus ada time frame-nya. Kalau nggak ada time frame-nya seperti ini, masa kita membypass aturan selama 2 tahun? Itu kan nggak masuk akal namanya. Jadi bypass itu boleh, dan negara dalam keadaan darurat asal ada yang namanya state of emergency. Ada pernyataan keadaan darurat. Kalau ada pernyataan keadaan darurat, boleh melakukan tindakan apa saja asal tidak membunuh orang, kira-kira begitu. Tapi negara dinyatakan dalam keadaan darurat dulu. Tetapi negara dalam keadaan darurat itu harus ada batas waktunya. Nah, selain kenapa dia butuh batas waktu dan state of emergency itu harus dinyatakan? Karena itu akan menjadi kontrol kalau misalnya kekuasaan itu eksesif. Jadi kontrol parlemen dan lain sebagainya. Nah kita ini pernyataan keadaan darurat tidak ada batas waktunya, tidak ada governance-nya, tidak ada leading sektornya. Siapa yang berkuasa, siapa melakukan apa. Contoh misalnya begini, Anies Baswedan mau menutup transportasi dari ke Jakarta. Kira-kira begitu. Sebagai penguasa lokal, dia merasa berhak melakukan itu. Tapi rupanya Menteri Maritim yang bertindak sebagai menteri ad hoc, menteri perhubungan melarang itu. Pertanyaannya adalah siapa yang berwenang menutup lintas masuk dan keluar Jakarta? Apakah menteri perhubungan yang membawai sektor, apakah gubernur DKI yang menjadi kepala daerah region tertentu? Ini nggak jelas. Lalu state of emergency kita itu berlaku nasional, bukan di daerah tertentu. Karena berlaku nasional, akhirnya apa? Daerah yang tidak kena pandemi pun akhirnya diperlakukan sama. Dan saya bayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebenarnya undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan itu tidak membayangkan modelnya seperti ini. Jadi yang dia bayangkan adalah ada satu daerah yang kena pandemi, lalu daerah tersebut diisolasi. Makanya kemudian ada pernyataan kalau daerah itu dinyatakan isolasi, ya, di karantina, maka dipasok makanan bahkan untuk hewan sekalipun. Coba bayangkan kalau itu diberlakukan di seluruh Indonesia, nggak sanggup. Maka pemerintahan Presiden Jokowi memilih yang enak. Yang enak itu adalah istilahnya dia buat sendiri, yaitu PSBB yang memang ada di undang-undang. Jadi pembatasan sosial berskala besar itu ada di undang-undang, tapi yang nggak ada itu PPKM. Level 1, level 2, level 3, nggak ada, pakai level lagi. Padahal nggak ada itu barang sebenarnya di undang-undang. Tapi dia bikin. Dan orang yang melanggar PPKM itu bisa dipidanakan. Jadi menggunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan yang dilanggar adalah PPKM. Yang dasarnya adalah kita nggak tahu PPKM dasarnya apa. Kadang-kadang peraturan gubernur, kadang-kadang pernyataan instruksi. Kalau instruksi Mendagri malah bukan peraturan. Jadi saya waktu jadi ahli di Habib Rizik kan ditanya. Jadi mereka mempermasalahkan peraturan-peraturan itu, yaitu melanggar instruksi dan lain sebagainya. Saya bilang instruksi itu bukan peraturan. Nah celakanya yang kita ini biasa pejabatnya mengeluarkan aturan-aturan yang sebenarnya tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah instruksi. Jadi instruksi Mendagri untuk misalnya PPKM dan lain sebagainya. Ketika orang melanggar itu, maka sebenarnya dia nggak bisa dihukum karena tidak ada aturan yang dia langgar. Instruksi itu hanya berlaku internal untuk institusi bawahannya. Jadi kalau Mendagri mau membuat instruksi, ya berlaku di kantor Mendagri saja. Kan kalau gubernur, bupati, wali kota kan bukan bawahan Mendagri kalau kita bicara otonomi daerah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, banyak soal governance yang memang kacau dari awal. Kenapa kacau? Setelah saya lihat-lihat memang nggak banyak orang concern terhadap hukum dan governance ketika pandemi itu. Yang terjadi adalah saling serobot kewenangan masing-masing dan khawatir nanti performance-nya terlihat jelek oleh presiden. Maka kemudian terjadi yang namanya kebijakan tumpang tindih. Sebagai contoh misalnya antara Menteri Pariwisata yang berkepentingan untuk sektor pariwisata hidup dengan Menteri Kesehatan pasti berbeda. Misalnya selama liburan Lebaran kemarin,
Menteri Pariwisata menginginkan tempat-tempat hiburan dibuka biar masuk penghasilan karena itu kontrak kinerja dia. Tapi yang jadi masalah adalah Kementerian Kesehatan, gubernur dan lain sebagainya berpikiran berbeda. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Nah, saya agak serius sedikit membahas ini karena dilarang ngomong tentang barang itu. Nah, barang itu akan kita omongkan setelah edisi ini. Tetap di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya semangat karena tidak harus ngomong buku lagi ya. Saya mau ngomong soal presidential threshold ya, boleh kan? Oh iya dong itu. Sekaligus kampanye kan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itu saya sudah mengajukan permohonan ke MK 2 hari yang lalu. Jadi kita menggeruduk DPD itu hari Senin. Selasa kita sudah ajukan ke MK. Pemohonnya untuk sementara Ferry Yuliantono. Kenapa Ferry Yuliantono? Karena di muka saya, di depan saya cuma ada Ferry Yuliantono waktu itu. Makanya kalau sekarang harus lebih banyak lagi. Saya sampai menggoda ketua DPD. DPD ini kelamaan rapat terus dan seluruh Indonesia. Konsep sudah siap, tapi nggak pernah maju. Saya bilang yang benar itu adalah maju, saya bilang. Akhirnya dia utuslah 2 orang anggota DPD semalam ke rumah saya. Jadi insya Allah nanti 2 orang anggota DPD besok akan maju lagi ke MK. Pak Tamsil Lindrung sudah janji sama saya akan maju Senin dan ada lawyernya sendiri. Di sini ada Bang Al-Katiri yang bisa jadi lawyer. Pokoknya saya tunjuk aja siapa yang akan maju melalui Bang Al-Katiri. Nanti Pak Gatot saya akan personal approach, maju juga harus. Enak jualannya saya kan? Enak jualannya Gatot Nurmantio. Nanti ketua DPD harus maju juga. Jadi jangan main belakang, kita main depan. Kenapa saya bilang jangan main belakang, main depan? Memang sudah 13 permohonan yang gagal di MK. Termasuk permohonan dari Bang Rizal Ramli. Bang Rizal Ramli sampai marah dia karena legal standingnya ditolak. Tidak diakui sebagai calon presiden, ya kan? Nah, kata MK terakhir bahwa legal standing itu hanya bisa diberikan ke partai politik. Tapi 2 hal, saya juga sudah melobi partai politik. Kemarin saya diundang PKS, saya bilang maju dong PKS. Belum ada jawaban, tapi saya tekan-tekan terus. Kemudian Partai Umat sudah, malah saya kasih konsepnya melalui Pak Tamsil. Nggak tahu apakah akan maju. Dah ya. Boleh, Partai Umat itu boleh. Boleh. Partai Gelora itu mudah-mudahan mau maju. Saya sudah kasih konsepnya ke Fahri Hamzah. Kemudian Partai Masyumi, kata Ahmad Yani bilang, saya maju bro katanya, tapi sayang SK Menkumham kami masih ditahan. Jadi nggak bisa, dia badan hukumnya masih ditahan. Nah, mudah-mudahan Bang Rizal Ramli mau maju lagi. Jadi walaupun ditolak kan 2 kali ditolak biasanya kan, ketiga kalinya pasti dikabulkan, ya kan? Kenapa maju lagi? Begini Bang, saya tetap berargumentasi di permohonan Ferry Yuliantono yang namanya pemilih itu memiliki legal standing. Kenapa? Pertama, putusan MK kemarin itu ada 4 hakim yang dissenting opinion. Artinya putusan tidak bulat. Jadi yang dissenting, yang menolak, yang mau mengabulkan legal standing itu 1 Soehartoyo, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, Manahan Sitompul. 4 orang itu mengatakan harusnya legal standing pemilih itu diberikan. Karena pasal 6A ayat 2 itu partai politik mengajukan calon, ya, baik sendiri maupun gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Tapi at the same time dia kayak two side in one coin. Jadi dalam jangka waktu bersamaan ketika partai politik punya hak untuk mengajukan, maka hak warga negara untuk memilih, the right to vote. Jadi the right to be candidate sama the right to vote itu adalah 2 sisi dari keping mata uang yang sama. Jadi nggak mungkin cuma the right to be a candidate tapi the right to vote-nya nggak dilindungi. Nah, the right to vote-nya adanya di warga negara. Nah, saya berharap forum-forum seperti ini memberikan penyadaran. Karena isu presidensial threshold itu elit. Susah ngangkatnya. Ya kan? Kalau misalnya yang agak serem-serem kan, wah itu cepat sekali naiknya kalau di YouTube kita kan. Tapi begitu presidensial threshold bingung orang. Ya kan? Tetapi mudah-mudahan dengan banyak pernyataan dari bapak-bapak semua kita bisa mendobrak ini, dan saya ada keyakinan kali ini MK bisa mengabulkan. Saya mengatakan MK itu tidak mengabulkan karena 2 faktor. Faktor pertama, gerudukannya kurang. Kemarin itu cuma Bang Rizal yang jadi pemain tunggal. Kira-kira begitu, organ tunggal, ya kan.
Kalau digeruduk rame-rame, saya kok punya keyakinan bahwa MK akan goyang, ya. Jadi dia selama ini dia bergeming. Nanti saya berharap dia goyang. Kemudian yang kedua adalah cengkraman kekuasaan itu tinggi sekali karena presidential threshold ini kan mahkota bagi Pilpres 2019. Presidential threshold sama Perpu Ormas. Karena Perpu Ormas punya landasan untuk membubarkan organisasi yang bisa menjadi kaki-kaki bagi calon tertentu. Sementara presidential threshold ini adalah jaminan bahwa capres itu hanya 2 saja. Nah, yang saya khawatirkan kalau ini tidak jebol, capres itu akan 2 lagi. Tapi dari partai yang 82% itu. Jadi mereka cuma bagi-bagi kekuasaan aja. Pokoknya distribusinya di antara mereka. Siapapun yang jadi, paketnya ini paket A, ini paket B, kira-kira begitu. Seperti harga harga fast food. Nah, karena itu yang kalah bisa jadi menteri minimal, ya. Jadi kemarin paket B juga itu. Paket B. Jangan salah, ya kan? Ada yang nanya ke saya, bisa nggak yang paket B ini dijadikan wakil? Ya bisa, by constitution bisa. Kalau berhalangan lalu diajukan, lalu nanti dia bisa jadi presiden juga dengan cara lain. Jadi dia melipir begitu. Nah, karena itu saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mau maju sekarang. Jadi nanti saya mau minta statement politik dari masing-masing. Lalu kita lihat nanti siapapun maju. Kalau dulu kita berpikir yang maju itu harus misalnya 20 orang, 30 orang dalam satu permohonan. Sekarang jangan begitu lagi. Pokoknya siapa yang siap maju, walaupun cuma 1 orang. Kita punya lawyer berapa Pak Al-Ghatiri di sini? Banyak. Nah, kalau ratusan lawyer berarti 100 permohonan, ya kan? Karena kalau lawyernya Refli Harun nanti saya sama MK katanya ini kurang kerjaan nih orang. Jadi mudah-mudahan kita nanti ini konsepnya kita kan tinggal bisa sharing nanti. Itu saja ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan yakinlah kali ini akan jebol. Dan sekali lagi, presidential threshold ini bukan untuk pemilu 2024 saja. Bisa pemilu berikutnya dan tidak tahu kita, jangan-jangan pemilu sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.